Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ari di Jogja. Mas Ari itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya sendiri sekitar tahun 2015. Belum lama ya. Nah, belum lama, 10 tahun yang lalu. Mas Ari ini di tahun 2015 tersebut ini baru menikah, belum lama lah, baru mungkin sekitar 1 tahun. Nah, Mas Ari istrinya itu namanya Mbak Adis. Waktu itu kondisinya Mbak Adis lagi hamil muda, dapat sekitar 2 bulan lah, belum kelihatan, belum lentis gitu ya. Nah, waktu itu si Mbak Adis itu minta diantarkan main ke rumah orang tuanya. Nah, ini nggak disebutkan daerahnya tuh di mana gitu ya. Mbak Adis ini akhirnya ngomong sama si Mas Ari kan, Mas, aku pengen pulang ke sana, pengen main ke rumah bapak sama ibu. Oh ya sudah, kapan gitu kan. Akhirnya setelah janjian berangkatlah mereka. Nah, bapak sama ibunya Mbak Adis, orang tuanya itu tinggalnya di kampung tersebut, nggak disebutkan di mana. Ini bersebelahan sama neneknya. Neneknya yang memang udah sepuh di situ, di rumah neneknya itu juga ada bulenya di sana ya. Jadi ke situ ya ketemulah sama orang tuanya, sama neneknya. Jadi Mbak Adis itu kan ikut Mas Ari di Jogja. Itu lumayan cukup lama, ada berapa bulan itu nggak pernah pulang. Ceritanya itu kangen pulang ke sana ya, seneng bukan main keluarganya. Bapak sama ibunya juga senang, Mas Ari disambut dengan sangat baik di situ ya. Dan akhirnya sudah menginaplah mereka di sana. Mereka menginap itu sekitar 2 hari. Sampai akhirnya ada aktivitas yang enggak bisa ditinggal sama Mas Ari. Ya, hal ini berhubungan dengan pekerjaan lah. Akhirnya ya mereka pun enggak berlama-lama di situ. Mereka balik lagi ke Jogja. Dan sebelum mereka balik ke sana, ini sempat dibilangin sama si nenek. Nenek yang sebenarnya itu udah agak-agak pikun. Kalau diajak ngomong itu udah mulai belandrang gitu ya. Udah nggak nyambung 100% ya, suka kemana-mana gitu ya. Di sini lagi ngomongin beras, tahu-tahu nyampenya ke langit ke-7. Itu seperti itu, suka kayak gitu kalau misal diajak ngomong. Cuman ya Mbak Adis, Mas Ari seneng-seneng aja, soalnya lucu. Neneknya itu seneng banget ketawa gitu. Dari dulu memang seperti itu, ngomong sedikit terus nanti ketawa, ngomong sedikit ketawa. Jadi dengan melihat aja itu udah bikin bahagia. Nah, sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya biji terlebih dahulu. Bawang gorengnya biji, bawang renyah, bawang murni tanpa campuran apapun, kualitas premium. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat membeli, terima kasih banyak, ditunggu pesanannya ya, bentar lagi dikemasin ini yang baru-baru beli kemarin. Untuk kawan-kawan yang belum sempat nyicipin, monggo ditunggu pesanannya. Pokoknya terima kasih, dan untuk kawan-kawan yang sudah sempat mampir di channel Mbah Warmo juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Ari. Nah, udah kan di situ mereka tuh mau pulang ceritanya. Nah, si mbahnya itu tiba-tiba ngomong, jangan pulang dulu, kata si mbah. Loh mbah, boten mbah, yo maksudnya ndak bisa mbah, soalnya Mas Ari ini kan mesti kerja mbah. Nanti kalau Mas Ari ndak kerja-kerja, nanti ndak dapat uang mbah, kata si itu. Ini kan Adis mau ngelahirin, kata itu kan, butuh biaya banyak. Yes, pokoknya jangan hari ini, besok aja, kata si mbah. Loh, emangnya kenapa mbak? Yes, pokoknya jangan, kata si, besok aja lah mbak. Cuman memang nggak bisa gitu ya. Mas Ari pun ya agak sedikit bijak begitulah. Ngomong, manggilnya nama doang gitu ya. Dis, gimana kalau misal kamu ya sudah tak tinggal dulu di sini. Nanti aku balik ke Jogja, nanti barang ya 2-3 hari nanti tak jemput lagi ke sini, gimana? Barangkali nenekmu masih kangen. Ada, masa aku ikut aja ke Jogja lah mas lah gitu ya. Nanti kamu capek bolak-balik seperti itu, ini kan jauh juga. Ya sudah, terserah kamu. Akhirnya udah keputusan pun diambil hari itu.
Mas Ari sama Mbak Adis pun pulang. Neneknya tetap keberatan. Nah, sebelum pulang itu, nenek itu, tunggu dulu, mereka kan naik mobil ya. Nenek itu masuk ke dalam, dia keluar bawa bungkusan. Bungkusannya itu kayak semacam cepon. Cepon itu apa ya? Kayak buat naruh makanan atau apapun itu yang terbuat dari anyaman bambu. Bentuknya tuh kotak, ada tutupnya, ada yang bagian bawahnya grep. Kawan-kawan yang tidak tahu cari sendirilah pokoknya itu ya. Nah, dikasih seperti itu, di luarnya itu dibungkus pakai kain serbet. Kain serbet yang kotak-kotak semacam itu. Set diikat. Kayak dibawain oleh-oleh apa gitu. Mungkin itu makanan atau apapun dari nenek ya. Si nenek pun nyamperin ke si, ini dibawa katanya. Loh, ini apa Mbah? Katanya, wis pokoknya dibawa, kata si Mbah. Yo Mbah, diambilkan, diterima sama si Mas Ari. Ini berat banget. Kok berat banget? Mbah, ini apa Mbah? Kok berat banget begini? Wis pokoknya dibawa, kata si Mbahnya. Ya sudah, Mas Ari kan memang udah harus mau jalan. Ini udah masukin ke dalam mobil di bagasi belakang situ. Singkat cerita, jalanlah mereka berdua. Jalan itu lumayan agak cukup siang ya, sekitar jam 2-an. Dan memang karena Mbak Adis itu kan lagi hamil muda, itu kan lewat daerah-daerah perkampungan yang jalannya itu rusak-rusak. Dan mereka tentu saja harus hati-hati Mas Ari nyetirnya, jangan main hajar-hajar begitu aja, nanti takutnya kenapa-napa dengan itu tadi, dengan istrinya. Jalan pun dibawa pelan, tapi menurut estimasi kemungkinan ini nyampe Jogja itu nggak malam, paling sekitaran jam 7 lah, nggak terlalu malam pokoknya. Cuman fakta di lapangan itu beda, nggak tahu kenapa. Begitu mereka jalan, baru sekitar 10 menit lah keluar dari kampung tersebut, mendadak semuanya itu mendung. Jadi gelap yang tadinya itu ya lagi musim kemarau, panas gitu kan. Ini loh, kok jadi begini, kok jadi gelap banget ya Mas ya, ini ya Mas ya. Iya, ini kayaknya mau hujan, itu mendung semua tuh kata si Mas Ari-nya. Plus anehnya lagi, hari itu jadi berkabut. Kok ini agak berkabut begini, cuman Mbak Adis sama Mas Ari merasakan itu justru ya suasananya tuh enak, jadi nggak terlalu panas, cenderung dingin, adem, dan berkabut. Kayak rasa-rasanya itu kita berada di daerah pegunungan gitu. Rasanya tuh gambarannya tuh seperti itu, mana jalanannya juga sepi, enak pokoknya ya, cuman memang ada beberapa lubang di sana. Udah, jalanan pun dilewati tetap dengan pelan-pelan itu tadi. Dan anehnya lagi, entah kenapa hari itu mendadak lebih cepat. Mas Ari berusaha logis ya, dia itu kan bawa jam tangan. Jam tangannya itu mati. Kok nggak gerak ya gitu ya, kok jam 2:30 terus ini, kok nggak gerak-gerak. Ngelihat jam di mobil, jam mobil ngaco, malah jam 11:48 waktu itu. Kok jamnya ngaco gitu kan. Ngelihat jam handphone pun sama seperti itu, ngaco. Lah ini kok, ini sebenarnya jam berapa? Tapi Mas Ari itu diem-diem aja gitu kan, nggak ngomong ke Mbak Adis. Cuman di situ Mas Ari itu udah merasakan ada sesuatu yang aneh, dan hal ini langsung dihubungkan dengan apa yang dibilang oleh neneknya Mbak Adis. Tadi emang dapat pesan jangan pulang dulu. Apa hal ini berhubungan dengan ini ya? Keanehan-keanehan yang terjadi ini ya? Aduh gitu kan ya, Mas Ari sempat agak-agak takut gimana ya. Cuman ayolah enggak apa-apa, bismillah lah. Semoga selamat sampai tujuan. Dan akhirnya sudah. Suasana itu makin aneh, makin redup, makin gelap. Rasa-rasanya malam itu datang lebih cepat dari semestinya. Ya, Mas Ari sendiri itu kan nggak terlalu hafal lingkungan pemandangannya itu seperti apa. Soalnya main ke situ tuh juga baru beberapa kali ya, belum nggak hafal gitulah. Tapi kalau jalurnya ingat, cuman pemandangan sekitarnya ini ada apa itu belum terlalu inget banget. Ya dia perasaan ya normal-normal aja, jalur ini yang dia lewatin itu jalur yang bener. Sampai beneran
Mbak Adis dari tadi diem aja gitu, nggak komentar apa-apa, mungkin istriku capek atau gimana. Dan akhirnya Mbak Adis itu bilang, "Mas, aku ngantuk mas," kata si Mbak Adis. "Suasananya begini itu bikin ngantuk," kata dia. Dan akhirnya Mas Ari, "Ya sudah kalau kayak gitu, tidur aja kamu Dis, tidur," gitu. "Udah tidur, enggak apa-apa. Ini kursinya dibeginiin biar enakan." Akhirnya dimundurin gitu kan. Udah, Mbak Adis pun tidur. Mobil pun melaju, tapi ya dengan kecepatan yang nggak terlalu cepat. Pelan. Waduh, ini kalau udah malam ya, jamnya mana ngaco semua. Ini tuh jam berapa sih sebenarnya? Udah, akhirnya apa? Malam pun tiba dan Mas Ari tuh bener-bener bingung. Kok udah malam aja ya? Mana dari tadi Mas Ari, memang itu jalur yang lumayan cukup jarang dilewati kendaraan. Jadi ya hanya 1-2 lah. Dan pada waktu itu memang ada beberapa kendaraan itu papasan. Cuman ya begitu, terlalu sepi kata si Mas Ari. Ini malam datang begitu cepat dan jalanan itu terlalu sepi. Ini bener kan jalanannya ini? Dan Mas Ari yakin, masih yakin, kayaknya sih bener. Meskipun ada keraguan, jangan-jangan, bener lah gitu pikir Mas Ari. Terus melaju mobilnya itu pelan-pelan. Tiba-tiba dari arah belakang itu ada orang yang nembak lampu gitu. Kayak orang mau ngeduluin gitu ya, ngasih kode kan, minta jalan. Ya Mas Ari akhirnya minggir gitu kan. Nah mobil ini tuh lewat, ini pakai lampu jarak jauh ditembak terus matiin lagi gitu. Ditungguin sama Mas Ari. Mana mobilnya kok nggak lewat-lewat? Dilihat dari spion kok nggak ada, karena udah malam ya. Kalau lampunya nggak ditembakin, bayangan di belakang itu kan nggak terlalu kelihatan. Kalau lampunya nggak nyala, ini mobil kemana kok nggak ada? Waduh, jangan-jangan lampunya dimatikan nih. Dan itu takutnya sesuatu yang nggak beres gitu ya. Orang yang berniat jahat atau bagaimana. Ditungguin, nggak nyalip-nyalip. Diliatin di spion pun nggak ada. Tapi nggak ada beneran loh. Mas Ari coba, dia tuh ngetes ngerem begini, barangkali dari pantulan lampu remnya itu kelihatan mobil di belakang, tapi nggak kelihatan. Mas Ari pun makin mikir, ini aneh. Adis juga tidur pules banget begitu ya. Ada apa ya? Itu mulai agak ketakutan, mau bangunin istrinya ya. Nggak enak, mau dengerin radio, mati semua radio, nggak ada siaran apapun. Di situ cuma ngas-nges gitu doang. Lah wis, pokoknya perjalanan malam itu bikin Mas Ari itu makin takut, makin khawatir, lebih tepatnya itu seperti itu. Aku pengen cepat buru-buru ke daerah yang rame, pengen cepat buru-buru sampai gitu ya. Dan tiba-tiba nggak jauh, baru beberapa puluh meter setelah berpikir seperti itu, mobilnya itu mogok, berhenti, macet. Pertama gek gitu loh. Ini kenapa? Kok bisa seperti ini? Akhirnya Mas Ari kan coba minggir gitu kan, biar nggak di tengah-tengah situ. Dan begitu sampai di pinggir, mobil itu mati, bener-bener nyet. Mati, coba di starter, ndak nyala, ndak jalan. Waduh, ini di mana? Gelap semuanya lagi. Kalau misal lampu tak nyalain terus, bisa tekor aki, malah repot lagi. Udahlah, tak matiin dulu gitu kan. Mas Ari itu diem di situ, nunggu mungkin mesin terlalu panas atau bagaimana. Tapi nggak ada indikator yang menyala di situ. Ditungguin sampai mungkin kurang lebih sekitar 5 menit. Mbak Adis itu posisinya masih tertidur pulas. Coba dinyalain lagi sama Mas Ari, nggak mau nyala. Waduh, gimana ya Mas Ari ya? Akhirnya apa? Mbak Adis pun dibangunin. Dis bangun, kata si Mas Ari. Iya Mas. Dan itu gelap kan waktu itu, di depan gelap, cuman pakai lampu di dalam situ doang. Iya kenapa Mas? Mobilnya mogok. Hah, mogok Mas? Di mana ini Mas mogoknya? Aku juga nggak tahu. Kayaknya perjalanan itu masih jauh gitu kan. Terus gimana Mas? Nunggu adem kali Mas? Iya ini tadi udah berapa lama itu kan? Ya mungkin udah 5 menit lebih. Tadi udah tak ademin. Cuman begitu Mas, kamu ngerti nggak gitu kan? Benerin mobil. Aduh, aku nggak ngerti. Aku taunya cuman make doang, kata si Mas Ari. Terus gimana Mas? Ini di mana? Ini kok gelap banget di luar. Mas mending dimatiin aja lampunya, kata si Mbak Adis kan.
Akhirnya dimatiin tetap supaya nggak kelihatan dari luar. Takutnya kan daerah yang rawan atau bagaimana ya. Itu Mbak Adis pun mulai ketakutan. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba, tapi mereka itu sama-sama terdiam di sana. Mas Ari itu aslinya tuh sebenarnya mau cerita, tapi ditahan. Ya, akhirnya coba ngobrol-ngobrol, tapi hal yang lain gitu ya. Dan mungkin karena ngerasa ini tuh gelap banget. Di sekitaran itu nggak ada lampu sama sekali. Dan di dalam mobil itu lampu juga dimatikan. Akhirnya si Mbak Adis minta, Mas, lampu depan dinyalain kenapa gitu. Ya kalau lampu depan dinyalain nanti tekor gitu akinya. Enggak, sebentar aja Mas, bisa kan? Oh ya kalau sebentar sih bisa. Akhirnya dinyalain sama Mas Ari. Begitu dinyalain sama Mas Ari, tep gitu kan, ngeliat, Mas ini di hutan ya Mas, ya kata si Mbak Adis. Iya ini nggak tahu di hutan, nggak tahu di kebun gitu kan. Yang jelas Mas Ari mau cerita itu nggak mau, nanti dululah. Kalau misal cerita tiba-tiba malam cepat dan sebagainya, tadi ada yang mau nyalip terus tiba-tiba mobilnya nggak ada, takutnya nanti istrinya takut. Nah kalau udah takut nanti malah merepotkan. Jadi itu ditahan dulu, biarin aja. Lampu pun dimatikan lagi. Matiin ya Dek ya, nanti matiin ya Dis ya, soalnya nanti takutnya akinya tekor. Iya Mas, dimatiin lagi. Cuman pakai cahaya handphone senter tapi dikebawahin begini, itu biar ada inilah apa namanya, biar ada cahaya sedikit, nggak terlalu gelap. Kaca pun dibuka sedikit biar ada sirkulasi udara. Nunggu di sana sekitar 5 menit lagi, tiba-tiba Mbak Adis itu ngelihat ada kayak bara api, mirip kayak orang merokok, dan dia itu jalan. Mas, ada orang ngerokok, ngomong sama Mas Ari kan. Oh iya ya, ada orang ngerokok. Mas Ari juga melihat, siapa ya itu ya, warga sini kali. Dia tuh jalan kayak mendekat begitu, cuman kan belum kelihatan. Mas, coba nyalain lampunya. Akhirnya dinyalain lampu, cuman lampu yang bawah gitu ya, lampu yang bukan lampu yang utama yang gede, dinyalain. Itu kelihatan memang bener ada bapak-bapak. Dia tuh pakai kemeja tapi udah kemeja kotor gitu, lusuh lah. Pakai celana pendek. Ini bawa pakai sarung biasa gitu ya. Cuman diiketin di bagian kayak unyil lah begitu ya. Dari pundak ke pinggang begini miring. Dia itu jalan sambil ngerokok. Wah, ini sih kayaknya bukan pikirnya si Mas Ari ya. Ini bukan orang jahat atau bagaimana. Itu terus mendekat gitu kan. Mas Ari itu berusaha mau nyapa, tapi kata Mbak Adis, jangan Mas, jendelanya tetap ditutup aja gitu kan. Kalaupun mau nyapa ya jendelanya bukannya jangan lebar-lebar, kata si Mbak Adis. Iya. Dan ternyata si bapak itu mendekat ke situ, ngetok-ngetok. Mas, Mbak, nuwun sewu gitu, kata si bapak tadi. Nah Mas Ari pun buka sedikit. Pak, kenapa Pak? Mbok yo jangan berhenti di sini, kata si bapak. Iya Pak, ini mobil kami lagi mogok Pak. Lah mogok, kata si bapak. Piye iki, kata si bapak. Iya Pak, mohon maaf ini lagi mogok begini. Yo wis, sebentar nanti tak bantuin. Kalian itu jangan berhenti di sini lama-lama, kata si bapak. Ini di daerah mana sih Pak? Nah si bapak itu tuh nyebut nama daerah gitu ya. Ini tuh Wonosari banyak gitu ya. Wonosari, cuma Wonosari yang mana itu enggak tahu. Cuma kata si bapak ini tuh di Wonosari. Wonosari mana gitu kan? Saya nggak ngerti lah itu Wonosari, soalnya banyak. Ini di Wonosari, jangan di sini Mas, jangan di sini, ini bahaya. Nanti kalau kelamaan di sini sampean itu nggak bisa pulang, kata si bapak. Mas Ari sama Mbak Adis, terus ini gimana Pak, pripun Pak? Yo wes, sebentar tak bantuin, kata si bapak. Bapak mau bantuin apa? Tak dorong mobilmu, kata si bapak. Didorong Pak? Iya tak dorong, kata si bapak itu. Emang bapak bisa Pak? Bisa, kata si bapak. Cuman yo ada upahnya, kata si bapak. Oh bapak minta upah? Iya Pak, enggak apa-apa Pak. Berapa Pak bapak minta? Enggak, saya enggak minta apa-apa. Saya mintanya itu yang di dalam mobil. Hah? Yang di dalam mobil apa Pak? Istri saya Pak.
Bukan, itu yang di belakang, yang dibungkus katanya. Mas Ari itu lupa dengan hal itu sebelum. Apa ya? Apa jangan-jangan yang dari mbahnya si Adis itu yang oleh-oleh dari si mbah diminta? Ya udah Mas, dikasih aja, enggak apa-apa gitu kan. Ya, Pak. Ini Pak maksudnya. Iyo, aku mau itu, keluarin dulu kata si bapak. Akhirnya dikeluarkan. Ini Pak, diterima sama si bapak itu, dipegang begini di samping. Si bapak tadi nyuruh, ya udah, kamu masuk ke mobil, tak dorong mobilnya kata si bapak. Didorong Pak. Iya tak dorong, bapak kuat Pak. Ya wis coba dulu kata si bapak. Mas Ari aduh nggak yakin gitu kan begini. Coba dulu. Akhirnya Mas Ari pun masuk ke sana. Mobil ini si bapak tadi nanya udah belum gitu kan. Pak sampun Pak, udah Pak gitu kan. Didorong mobil itu tuh mulai jalan. Bener-bener didorong sama si bapak. Mas Ari kan nyalain itu ya lampu. Sama ya lampu belakang itu kan juga nyala. Ini dari spion si bapak itu ngedorong kayak pakai tangan satu begini, terus tangan satunya itu sepertinya sebagian badan kan nggak kelihatan gitu ya karena ketutup bodi mobil. Si bapak tadi itu seolah-olah bawa ini satunya, cuman satu tangan lah yang ngedorong, yang satunya bawa oleh-oleh yang dari nenek tersebut. Sampai si bapak itu minggir baru kelihatan megang ininya pakai tangan kanan, ngedorongnya pakai tangan kiri begini. Dan itu didorong si bapak itu tuh lari sendirian. Kata Mas Ari, si Mbak Adis juga, Mas kok bisa kayak gitu ya Mas ya? Kok kuat seperti itu ya Mas? Aku juga ndak tahu, kata si Mas Ari gitu kan. Ya sudah biarin aja. Ini didorong terus, bener-bener didorong, mobil itu tuh nggak dinyalain mesinnya sama sekali. Ini gimana ya? Mas Ari pun agak khawatir. Ini lampunya, aduh lampu nyala terus, mesin gak nyala. Aku mau coba nyalain atau gimana? Sudahlah biarinlah, didorong gitu terus sama si bapak tadi. Akhirnya karena ya penasaran juga, Mas Ari pun nyalain kontaknya itu kan gigi netel. Kekek, belum bisa jalan di situ. Waduh. Udah enggak apa-apa. Terus didorong sama si bapak tadi sampai akhirnya si bapak itu pun berhenti. Si bapak berhenti, Mas Ari kan langsung direm gitu kan. Turun ke sana mau bilang terima kasih, Pak. Turunlah, Pak. Matur nuwun ya, Pak. Si bapak itu cuman berdiri dan enggak ngos-ngosan sama sekali. Iya, Mas. Saya cuman bisa dorong sampai sini. Coba dinyalain lagi mobilnya, barangkali bisa nyala, kata si bapak. Oh iya ya Pak, Pak matur nuwun ya Pak, ya matur nuwun. Mas Ari tuh mau nambahin, mau ngasih uang waktu itu. Pak ini ndak usah, saya ndak butuh yang begitu, itu ndak bisa, saya ndak bisa. Ini udah cukup. Akhirnya sudah, wis coba aja nyalain mobilnya sana. Greng nyala, Mas Ari turun lagi mau nangekin si bapak itu tuh udah ndak ada. Duh si bapaknya kemana ya? Mesin udah nyala, akhirnya udah Mas Ari balik ke mobil, jalanlah gitu kan. Mobil alhamdulillah bisa jalan gitu dan akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan itu kurang lebih sekitar jam 10 lewat, hampir jam 11 malam. Sampai di rumah di sana. Mbak Adis juga bingung, Mas Ari bingung. Mas itu apa ya Mas ya tadi ya Mas ya? Aku juga ndak tahu, tapi dari sana Mas Ari itu kayak semacam menyimpulkan, Dis, kayaknya kita itu tadi masuk ke alam gaib, kata si Mas Ari. Oh, masuk ke alam gaib gimana Mas? Disitulah Mas Ari baru cerita. Tadi kamu tuh tidur kan? Ya pertama kan aneh ndak? Tiba-tiba mendung, tiba-tiba berkabut, terus udah menurut kamu udaranya enak, kamu ngantuk, kamu tidur. Setelah kamu tidur, malam itu datangnya cepet banget. Nah ini udah bener, kata si Mas Ari ngeliat jam tangan, lihat tuh jam 11 itu kan. Ini udah bener tadi, jamku mati, jam di mobil ngaco, jam di handphone ngaco, semuanya itu ngaco semuanya. Dan malam itu datangnya cepet banget. Kamu tidur dan kamu tidur itu nggak lama, paling sekitar berapa ya? Nggak ada 1 jam kali, kata si Mas Ari. Tapi dalam kamu tertidur tersebut, aku itu ngalamin banyak hal. Yaitu malam kok tiba-tiba cepet. Mbak Adis juga, iya ya Mas ya.
Aku bangun-bangun itu udah gelap. Kok cepet banget ya Mas? Artinya kan kalau memang hitungan waktunya bener, aku udah tidur berapa jam? 4 jam ada kali Mas. Itu dia, malam itu datang terlalu cepat di tempat tersebut. Dan ya begitu, ada yang mau nyalip, mainin lampu, dap begitu tak kasih jalan. Malah nggak lewat-lewat si itunya yang mau nyalip. Itu pertama. Itu apa, dan nggak ketemulah satu dua kendaraan itu sempat ketemu. Cuman kayaknya jalur itu tuh terlalu sepi, kata si Mas Ari. Terus pas udah di depan tiba-tiba macet seperti itu. Macet ya tahu sendirilah, akhirnya kamu tak bangunin. Ya kayak gitulah kata si Mas Ari. Mas, aku itu penasaran Mas. Kenapa sih Bapak itu tuh mintanya yang dari Simbah, katanya begitu. Iya ya. Emang dalamnya apa sih Mas? Nggak tahu, itu tuh berat, kata si Mas Ari. Itu tuh berat banget, kayak batu mungkin di dalamnya. Ya udah Mas, nanti kalau misal ke sana tanyain yuk, katanya. Ya nanti tak tanyain, penasaran juga. Sudah, malam itu mereka istirahat. Beberapa hari kemudian mereka memutuskan untuk jalan lagi ke sana, ketemu sama neneknya. Akhirnya ketemu kan, mau nanyain itu doang. Wah, cerita sama orang tuanya si Mbak Adis begini. Terus akhirnya nanya ke si Mbah, itu waktu kami mau pulang, si Mbah itu bawain apa sih gitu ya? Hah? Kapan? Kata si Mbah. Itu loh Mbah, yang sebelumnya, baru beberapa hari yang lalu. Hah? Kapan? Si Mbahnya itu malah begitu. Emang kamu kapan kesini, ditanya. Si Mbahnya itu memang udah linglung ya, udah agak lupa. Yaitu tadi ngobrolin beras, nanti nyampenya langit ketujuh. Itu seperti itu. Ini pun kayak gitu. Kapan kalian kesini? Terus ngasih oleh-oleh. Oleh-oleh apaan? Kata si Mbah. Jadi Mbah, waktu itu kami kesini. Terus si Mbah itu bilang, jangan pulang dulu. Loh emang kenapa? Wis pokoknya jangan. Tapi ya ini Adisnya minta maksa pulang. Kalau saya sih memang ada pekerjaan ya Mbah, nggak bisa ditinggal Mbah. Jadi mau nggak mau ya itu. Dan saat mau pulang, si Mbah itu tiba-tiba masuk ke rumah ke sana. Tunggu dulu. Ini dibawa, kata si Mbah itu begitu. Pas tak terima begini Mbah, digambarin bentuknya seperti apa. Pas tak terima, itu berat banget Mbah, kayak batu. Kata si Mbahnya begitu. Oh, ya udah mulai inget nih gitu kan. Itu apa ya Mbah yo? Ya Mbah, kata si Mbahnya. Sembuh, kata si Mbah. Lupa. Dan Mas Ari sama Mas Adis itu ndak dapat penjelasan apapun. Cuman di akhirnya cerita, jadi itu Mbah yang dikasih sama si Mbah itu diambil sama orang yang bantuin kita ngedorong. Mintanya itu, dikasih uang ndak mau, tapi malah mintanya itu yang ada di dalam mobil. Dan itu yang dari oleh-oleh dari si Mbah itu loh. Makanya kami penasaran Mbah, itu tuh isinya apa? Batu atau apa? Ya embuh, kata si Mbahnya, aku ya ndak ngerti. Aku yang nggak kepikiran itu apa, kata si Mbah. Angel gitu kan. Ya wis lah, udahlah. Memang harus buntu. Ya Mas Ari sama Mbak Adis itu sampai sekarang ya si Mbahnya udah nggak ada ya. Itu nggak pernah tahu di dalam itu tuh apa. Cuman ya setidaknya mereka tuh pernah mengalami hal yang di luar nalar semacam itu. Itu aja, terima kasih Mas Ari ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah berkunjung ke channel Mbah Warmo juga tentu saja terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.